Saya dulu rivalnya Pak Jokowi. Presiden Prabowo Subianto sudah menetapkan siapa yang akan menjadi kabinet di pemerintahannya 5 tahun ke depan. Apakah mereka pernah mengabdi sebelumnya lewat sebagai menterinya Presiden Jokowi, atau barangkali mereka juga dulu pernah menjadi menterinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini ramai sekali persoalan 50% kabinet Joko Widodo ditransfer kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, ini akankah benar-benar akan menjadi fakta atau hanya sebatas isu belaka? Nanti kita lihat bagaimana pandangan Bung Kodari lebih lanjut soal bagaimana PDI Perjuangan yang sejatinya memiliki peluang untuk bergabung di kabinet Prabowo Gibran, tetapi karena masih ada rasa yang barangkali ya katakan rasa angkuh ya melihat Gibran di posisi Prabowo Subianto, sehingga mereka PDI Perjuangan ini masih belum membuka diri untuk bisa bergabung ke kabinet Prabowo Subianto. Nah, bagaimana M Kodari memberikan penjelasan yang sesuai dengan fakta lapangan? Kita lihat bareng-bareng untuk kalian semuanya, teman-teman. PDI yang kalah, lalu mau minta kursi kabinet menjadi bagian dari pemerintah, lalu Pak Prabowo yang disuruh datang ke Tengkuban. Pak Kodari, nggak masuk akal itu. Makanya saya selalu bilang bahwa problem pertemuan itu bukan di Pak Prabowo, problem itu ada di Ibu Mega, problem itu ada di PDIP, problem itu ada di Teguh Umar. Pertama, mau nggak terima Pak Jokowi sebagai bagian dari Pak Prabowo, mau nggak menerima Mas Gibran sebagai bagian dari Pak Prabowo gitu. Realita juga bahwa sampai hari ini ya PDI Perjuangan belum pernah menarik. Saya ulangi, belum pernah menarik gugatan yang mereka ajukan ke PT UN. Yang intinya meminta agar pencalonan Gibran itu dibatalkan. Iya. Gimana itu, Pak? Ya pertama wes wayahe kan. Karena tanggal 20 Prabowo dan Gibran akan dilantik sebagai presiden. Dan sebagai presiden mereka ingin bekerja sesegera mungkin. Untuk bekerja mereka memerlukan tim yang namanya kabinet. Kabinet harus disusun, ya, anggota kabinet harus ditunjuk. Jadi sebetulnya kita sedang menyaksikan satu tahapan dari proses penyusunan kabinet. Proses yang relatif terbuka, bahkan dibuka memang kepada masyarakat, kepada media. Karena proses-proses yang lain saya kira sebagian itu bersifat agak terbatas, agak tertutup. Misalnya nih, soal penyusunan nomenklatur, jumlah kementerian, itu kan mungkin disusun oleh tim yang tidak bisa dilihat dengan eksplisit oleh masyarakat, oleh publik. Ya bisa ditulis, tetapi kan nggak kelihatan sosok-sosoknya. Gitu. Nah, pada hari ini kita melihat bagaimana ya calon-calon menteri itu berdatangan. Pola semacam ini bukan sesuatu yang sama sekali baru, karena zaman Pak SBY juga kita menyaksikan hal yang kurang lebih mirip. Nama-nama menteri disebut, lalu kemudian datang ketemu dengan Pak SBY. Nah, bedanya kalau dulu itu datangnya satu-satu, kalau sekarang datangnya kurang lebih bareng-bareng. Nah, kalau dulu itu datang satu, lalu diajak diskusi oleh Pak SBY, agak panjang, baru kemudian gantian dengan yang lain. Kalau sekarang ini sebetulnya bukan diskusi lagi, tapi lebih kepada konfirmasi. Itu juga penjelasan dari Pak Prabowo ya, ditanyakan ulang. Saya sebut ditanyakan ulang karena praktis sebetulnya nama-nama ini sudah tahu. Bahkan mereka sudah diminta untuk tanda tangan surat pernyataan integritas. Ya, dari beberapa menteri kita sudah mendengar juga pengakuan ini. Saya mendengarkan dari sumber yang lain bahwa sebetulnya nama-nama yang datang kemarin itu sudah disodori, bahkan sudah tanda tangan surat pernyataan integritas itu dari beberapa hari sebelumnya. Nah, jadi sekarang ini fase display kepada publik, display kepada masyarakat. Istilahnya itu barangkali catwalk politik. Catwalk politik. Kayak fashion show lah ya. Kayak ini political show gitu ya. Fashion show. Ya. Jadi kalau catwalk yang kita kenal itu yang Jalan Peragawan, ini kan calon menteri. Nah, kita juga mendengarkan penjelasan bahwa para calon menteri ini memang
sengaja diminta untuk berjalan kaki dari Jalan Sriwijaya, Ya, gitu. ya. Sehingga kelihatan oleh semua wartawan, Oke. direkam oleh kamera, kan gitu kan, Ya, datang, disambut. Ya. Gitu. Jadi kelihatan orangnya siapa, kemudian sempat dibahas. Nah, apa perlunya untuk ketemu? Saya kira pertama untuk menunjukkan kepada publik calon-calon yang pada hari ini dinominasikan oleh Pak Prabowo. Yang kedua sebetulnya memancing reaksi dan respon. Respon dari publik ya. Dari publik, dari media. Kalau ada hal-hal yang tidak diketahui dari awal, ya Masih ada waktu ya. masih ada waktu gitu. Kita sudah pernah punya pengalaman yang agak kurang enak ya. Ada menteri misalnya yang ternyata punya background double kewarganegaraan, Ya, misalnya ya. gitu. Waktu itu ya. Nah itu mungkin dari sisi kompetensi oke, dari sisi yang lain-lain oke, tapi ya tidak disadari bahwa ada masalah soal Ya, kewarganegaraan gitu. Nah kebetulan apakah yang bersangkutan juga nggak ngomong sendiri, kan repot. Ya. Jadi biar publik dan biar media yang ngomong nanti. Ya. Kalau sekarang ini dimunculkan ada masalah, diapungkan oleh media, dan kemudian kalau masalah itu betul-betul fatal, membuat pencalonannya tidak bisa dilanjutkan, masih ada waktu untuk melakukan pergantian, melakukan pergantian. Jadi saya kira ini salah satu fase yang diputuskan diambil oleh Pak Prabowo dan tim untuk menunjukkan kepada masyarakat, untuk menggali kalau ada masalah-masalah atau hal-hal yang belum muncul gitu ya. Dan begitu ini semua komplit, ya berarti akan masuk kepada tahapan berikutnya yang kita dengar, misalnya akan ada pengarahan dari Pak Prabowo secara bersama Mas Gibran kepada seluruh di mana bukan di Hambalang. Oh, di Hambalang. Di Hambalang. Ya. Saya juga mendengar sebetulnya para calon ini sudah dapat briefing juga dari timnya Pak Prabowo atau orang-orang yang ditunjuk oleh Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu. Nggak semua ya, tapi beberapa. Semua ya. Dia dijelaskan mengenai situasi dan kondisi dunia, dijelaskan mengenai perkembangan teknologi gitu. Jadi intinya dikasih bimbingan atau guidance lah kepada calon menteri ini sebelum mereka nanti kemudian akan berlayar nih kapalnya ini menjalankan pemerintahan, sudah dikasih tanda-tanda navigasi dulu, bagaimana anginnya, bagaimana ombaknya, karangnya ada di mana, gitu. Itu sudah diberikan oleh Pak Prabowo sebagai nakoda kapal. Pak Hudari, ada beberapa nama ini yang bikin surprise. Setidaknya buat saya sendiri. Seperti, kalau Mas siapa yang paling surprise? Veronica Tan. Oh, Veronica Tan. Satu. Yang kedua Pak Wakapolri, Pak Agus. Pak Komjen Agus Adrianto. Pak Khodari melihatnya gimana nih? Ya, kalau saya sih begini, kalau Bu Veronica Tan, kalau dari pernyataan beliau kayaknya beliau ini calon menteri perlindungan perempuan dan anak, PPA. Kenapa beliau yang dipilih? Mungkin Pak Prabowo punya kesan tersendiri kepada Bu Veronica. Kita tahu bahwa pertama Bu Veronica itu bukan sosok yang betul-betul baru ya. Beliau kan dulu istrinya Pak Ahok dan kita tahu bahwa Partai Gerindra, Pak Prabowo pernah mencalonkan dan mengkampanyekan Pak Jokowi sebagai calon gubernur Jakarta bersama dengan wakilnya Ahok. Jadi bukan nama yang betul-betul tidak dikenal oleh publik. Gitu. Nah, yang kedua kita melihat bagaimana Bu Veronica ini waktu jadi istri wakil gubernur, jadi istri gubernur karena Pak Ahok pernah jadi gubernur, kelihatannya punya kepedulian yang cukup kuat mengenai masalah-masalah perempuan dan anak, dan kelihatannya juga perempuan yang tegar gitu ya, perempuan yang tegar, dan mungkin kesan pribadi yang kuat itu yang membuat Pak Prabowo punya harapan besar kepada Bu Veronica. Nah, ini kalau versi seriusnya. Nah, kalau versi nggak seriusnya, ngejekin mantan suaminya. Ya, ini bahwa Pak Prabowo mau mempromosikan Bu Veronica gitu ya. Kita tahu bahwa dalam Pilpres kemarin kan Pak Ahok kan jadi mendukung paslon 03. Tetapi ini kan versi warung kopi versi nggak seriusnya gitu. Mohon maaf loh, jadinya nanti dianggap receh ini nanti. Ini versi warung kopi. Lalu kalau Pak Agus Adrianto, Pak Agus Adrianto saya dengar akan jadi menteri atau kepala Badan Imigrasi.
Oh, jadi menurut apa yang diketahui Pak Mas Kodari, jadi imigrasi dilepaskan dari Kementerian Hukum dan HAM. Betul. Nah, salah satu feature yang menonjol atau menarik dari dari kabinetnya Pak Prabowo ini kan kabinet dengan jumlah menteri yang banyak. Ya, kita lihat calon menteri kepala badan aja udah 49. Nah, kalau misalnya nanti tiap kementerian itu ada 1 atau bahkan 2, bahkan 3 wakil menteri, mungkin kita akan punya kabinet 100 menteri. Zaman dulu. Setelah setengah abad lebih kan punya lagi. Dulu kita pernah punya kabinet 100 menteri. Kali ini akan ada banyak menteri, ada wakil menteri. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini memang ada pro kontra. Yang kontra biasanya mengatakan bahwa banyak menteri itu tidak efektif, tidak efisien secara biaya, karena nanti misalnya rumah dinasnya bertambah, ya kan, mobil dinasnya juga bertambah, kemudian timnya juga bertambah. Yang kedua akan dianggap lambat karena kan disamakan dengan manusia. Kalau terlalu besar, obesitas gitu ya, pergerakannya tidak lincah. Tapi sebetulnya dalam kacamata organisasi, hemat saya Pak Prabowo justru mengejar efisiensi di situ dan ketajaman. Karena beberapa kementerian dengan postur yang besar, dengan tugas yang besar, memang justru itu membuat dia tidak lincah dan ada banyak permasalahan yang tidak tertangani. Kalau buat saya pribadi, contoh kementerian yang terlalu obes itu adalah Kementerian Dikbud atau Diknas. Di dalamnya ada sekolah, di dalamnya ada perguruan tinggi, di dalamnya ada riset, ya kan, di dalamnya ada kebudayaan. Sehingga saya mendengar bahwa ini nanti akan dipecah menjadi 3. Ada Menteri Dasar dan Pendidikan Menengah, Dikdasmen yang menterinya Mas Abdul Muti. Gitu. Yang kedua itu adalah Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi. Menristek Dikti. Kemudian yang ketiga adalah kebudayaan yang udah agak jelas. Teman kita Pak Fadlizon. Kementerian Kebudayaan. Betul. Ini kan kementerian yang sangat-sangat besar, ya. Yang ngurusin pendidikan dasar aja sudah banyak banget, SD-nya, SMP-nya, kemudian SMA-nya, kemudian perguruan tinggi juga banyak sekali. Belum lagi beban riset, gitu. Nah, soal kebudayaan, apa betul bisa digabung dengan pendidikan atau harus berdiri sendiri? Nah, kalau soal Kumham, saya dengar nih nanti ada hukum Pak Supratman Andi Aktas. Yang menteri sekarang. Kemudian akan ada badan atau Kementerian Imigrasi, mungkin Pak Agus Adrianto. Dan satu lagi, lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan mungkin akan berdiri sendiri juga, entah sebagai kementerian atau berdiri sebagai badan. Gitu, Mas. Jadi tentu harapannya bahwa kalau berdiri sendiri, dia akan fokus dan akan tajam gitu loh. Jadi masalah-masalah lembaga kemasyarakatan, karena menterinya fokus ke sana, maka yang peritil-peritil itu bisa dibenahi. Ya, soal imigrasi, ketika menterinya itu satu itu aja ngurusin itu, maka dia akan lebih efisien. Ya. Ketika bicara pendidikan dasar dan menengah, ya, khusus ngurusin itu saja bisa lebih menyelesaikan banyak persoalan dan permasalahan yang terjadi di wilayah itu. Begitu dan seterusnya. Mas Kodari, ada nama juga yang dulu terkenal, lalu kemudian hilang, terus nongol lagi, namanya Pak Natalius Pigai. Menurut Bang Kodari, ini nanti diperankan sebagai apa mantan anggota Komnas HAM? Iya, kayaknya jelas, karena beliau udah ngomong kan, bicara mengenai HAM dan... Jadi HAM nanti juga dilepaskan dari Kementerian Hukum dan HAM? Betul. Jadi nanti lagi berarti toh? Iya toh, ada imigrasi, ada pemasyarakatan, ada HAM. Ada hukum sendiri. Ada hukum sendiri 4 ya jadi ya. Itu bisa jadi 4. Jadi 4. Kalau Pak Natalius Pigai saya kira agak mudah dijelaskan karena dia pernah jadi anggota Komnas HAM. Kemudian beliau berasal dari Papua, ya, yang syarat dengan isu isu HAM gitu. Jadi ini jawaban terhadap 2 isu sekaligus, soal Papua, kemudian soal HAM, ya, dan lepas daripada itu ya, kalau dengar penjelasan dari Pak Natalius Pigai, beliau selama ini memang sudah dekat dengan Pak Prabowo. Bahkan eksplisit dia mengatakan, saya ini anak buah Pak Prabowo dari lama gitu. Kita aja yang nggak tahu. Mas Kodari, dari pemanggilan kemarin itu
belum ada orang yang dari PDI Perjuangan. Iya. Hari ini, ya tanggal 15 Oktober, tiba-tiba nongol nih Mas Pramono ini, Mas Pramono calon gubernur DKI. DKI Jakarta. Menurut Mas Kodari ini apa ini, Mas? Ini saya masih bingung juga. Saya belum sempat update ya. Belum sempat cek ya. Udah keburu harus interview. Ya, pertama kalau beliau untuk jadi calon menteri rasanya enggak kan? Enggak ya. Karena kan sekarang beliau posisinya jadi calon gubernur DKI Jakarta. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat background Mas Pramono sebelum ini, beliau adalah Menteri Sekretaris Negara. Sekretaris Kabinet. Sekretaris Kabinet. Yang notabene sekaligus juga adalah semacam jembatan komunikasi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Gitu. Jadi boleh dibilang rasa-rasanya salah satu orang yang potensial jadi utusan PDI Perjuangan adalah Mas Pram. Jadi Mas Kodari menduga ada pesan-pesan utusan ya, bukan untuk beauty contest bukan peragawan politik kali ini, tapi messenger politik. Iya. Nah, kenapa datang ke Kertanegara? Kenapa tidak ke tempat yang lain? Karena konsentrasi kegiatan Pak Prabowo seharian ini adalah di Kertanegara. Tidak memungkinkan bagi Pak Prabowo untuk ke tempat yang lain, untuk ada pertemuan inkognito. Jadi mau nggak mau siapapun orang PDI Perjuangan yang datang menemui Pak Prabowo itu harus lewat depan ya, ketemu dengan Pak Prabowo. Dan saya nggak tahu apa, kayaknya rumah Pak Prabowo di Kertanegara itu nggak ada pintu belakang. Mas Kodari, kalau melihat fenomena ini, apa mungkin PDI Perjuangan itu menjadi bagian dari pemerintah ke depan ini? Mas Kalau Kodari, lihat pola pada hari ini ya, dinamika pada hari ini, sampai hari ini menurut saya kecenderungannya tidak. Cenderungnya tidak ya. Jadi secara wacana iya, tapi secara real politik tidak. Wacananya kan digaungkan bahwa akan ada pertemuan Prabowo dengan Mega. Kemudian sudah ada nama-nama calon menteri yang disebut-sebut akan masuk ke kabinet. Sudah disebut posnya, sudah disebut menterinya, ada Pak BG, Budi Gunawan maksudnya, ada Abdullah Azwar Anas, ada Oli Dondo Kambe gitu. Tetapi kalau secara real politiknya sampai hari ini kan tidak ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Harusnya biasanya. Menurut saya harusnya ya masuk tidak masuk itu ada pertemuan dulu, ada komunikasi, ada kesepakatan, ada kesepahaman politik. Nah kalau belum ketemu, kapan kesepakatannya, kapan kesepahamannya? Dan pertemuan itu menurut saya sangat penting sekali karena antara Prabowo dengan Megawati ini sudah sangat lama nggak ketemu, sudah 2 tahun, dan yang mengatakan itu Pak Hasim. Pak Hasim. Jadi Pak Hasim sendiri mengatakan sudah 2 tahun, begitu. Jadi menurut saya dari kata-kata 2 tahun itu dan dari cara komunikasinya Pak Hasim, sebetulnya ini agak kesel juga gitu loh. Kok susah amat ketemu dengan Pak Prabowo. Nah kalau kita bicara dari kacamata politik ya, bukan nggak mungkin ketemu atau bukan nggak bisa ketemu, tetapi term and conditionnya terlalu sulit. Ada kondisi yang ada barrier. Syarat-syaratnya terlalu berat untuk dipenuhi. Syarat-syaratnya terlalu berat untuk dipenuhi. Di antaranya apa, Bang Kodari? Misalnya nih ya, saya melihat bahwa Pak Prabowo ya beda dengan kabinet-kabinet sebelumnya, beda dengan presiden sebelumnya. Kalau presiden sebelumnya itu partai yang kalah itu dapat 1-2 menteri, bisa 2 menteri. Yang menang itu 3 atau 4. Gitu. Nah kali ini kayaknya agak ekstrim kalau Pak Prabowo. Kalau yang kalah itu 1 aja. Yang menang itu bisa 5, bisa 6. Kita lihat Golkarnya udah berapa, gitu? Demokratnya udah berapa tuh? Udah 3 apa 4 itu, banyak gitu loh. Jadi yang menang itu dapatnya banyak, yang kalah kalau gabung dapatnya cuma 1. Ya. Cuma 1. Nah barangkali PDI Perjuangan mau masuk ke dalam, kalau 1 orang gelem nanggung ya. Nah ya itu kira-kira gitu, maunya 3 ya kan. Menurut saya maunya 3 itu, karena udah disebutkan 3 gitu. Jadi sekarang gini, yang ngomong 3 itu siapa? Gerindra, Pak Prabowo? Kan nggak pernah. Yang ngomong itu kan kalau nggak Pak Oli sendiri, mungkin Pak Said Abdullah, mungkin intinya orang PDI Perjuangan. Jadi itu sebetulnya bukan pernyataan, tapi harapan. Gitu. Nah, ini semua apakah bisa dipenuhi atau mau dipenuhi oleh Pak Prabowo atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Nah, yang kedua menurut saya yang juga tidak kalah pentingnya adalah soal kapan dan di mana pertemuannya. Kapan dan di mana pertemuannya? Menurut saya kalau PDI Perjuangan mau gabung ya Ibu Mega tuh harus datang ke Kertanegara karena ini presiden.
Ini presiden, jangan dilihat Pak Prabowo-nya sebagai ketua umum Partai Gerindra. Nah, tapi apakah Bu Mega mau atau tidak? Selama ini, ya jangan-jangan nggak mau. Selama ini kan selalu Pak Prabowo yang datang ke Teguh Umar kan, gitu. Bahkan menurut saya, minta ketemu di titik tengah pun, di titik netral pun, misalnya di restoran mana gitu. Menurut saya juga nggak pas, gitu. Karena ini presiden terpilih. Cara melihat Pak Prabowo sekarang ini jangan disamakan dengan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Beliau ini simbol negara, beliau ini simbol pemimpin republik. Jadi siapapun harus datang gitu. Tapi kan Bu Mega mantan presiden. Iya, Pak SBY juga mantan presiden, datang. Gitu loh, datang. Jadi nggak masalah ya. Nggak masalah gitu. Jadi ini soal juga sih, menurut saya ego politik juga. Ya yang jelas saya nggak bisa membayangkan kalau Pak Prabowo sebagai presiden terpilih pada hari ini, kemudian dan sebagai syarat PDI Perjuangan masuk kabinet, Pak Prabowo-nya yang datang ke Teguh Umar. PDI yang kalah, lalu mau minta kursi kabinet menjadi bagian dari pemerintahan, lalu Pak Prabowo yang disuruh datang ke Teguh Umar. Pak Kodari. Nggak masuk akal itu. Ya, Pak Kodari ada isu berseluar mengatakan bahwa faktor barrier adalah faktor Pak Jokowi. Benar nggak itu? Iya. Masuk akal nggak ini spekulasi? Mungkin saja. Kan makanya saya selalu bilang bahwa problem pertemuan itu bukan di Pak Prabowo. Problem itu ada di Ibu Mega. Problem itu ada di PDIP. Problem itu ada di Teguh Umar. Pertama, mau nggak terima Pak Jokowi sebagai bagian dari Pak Prabowo? Mau nggak menerima Mas Gibran sebagai bagian dari Pak Prabowo gitu. Realita juga bahwa sampai hari ini ya PDI Perjuangan belum pernah menarik. Saya ulangi lagi, belum pernah menarik gugatan yang mereka ajukan ke PT UN. Yang intinya meminta agar pencalonan Gibran itu dibatalkan. Dibatalkan. Nah, itu kan juga sebuah anatema itu, sebuah masalah juga itu. Sebuah kontradiksi juga. Ingin menteri di kabinet Prabowo Gibran, tetapi Gibrannya nggak mau. Mau menggagalkan Gibran sebagai wakil presiden. Nah, dilema ini kan sebetulnya tidak sulit. Membuat sulit Pak Prabowo. Masa Pak Prabowo harus meninggalkan Mas Gibran? Dan kemudian proses-proses yang masih berlangsung pada hari ini, apakah tidak menimbulkan komplikasi bagi Pak Prabowo? Pak Prabowo sekarang konsentrasi untuk nyusun kabinet kok. Buat dia masalah wakil presiden udah selesai dari kapan-kapan. Sekarang mau ditaruh di atas meja di depan dia, menimbulkan komplikasi politik baru. Sederhana aja gini. Kalau misalnya tiba-tiba Mas Gibran dibatalkan, emang pendukung Mas Gibran nggak demo? Ini kan seolah-olah ini kalau Gibran kalau Gibran diteruskan, nggak dibatalkan pencalonan, nanti masyarakat demo loh. Karena pencalonannya nggak sah, ini pencalonannya bermasalah. Emang yang sebaliknya nggak akan terjadi. Kalau misalnya Gibran dibatalkan jadi wakil presiden, emang nggak demo? Demonya lebih gede, bos. Lebih gede, karena yang milih Prabowo Gibran itu 58%. Ya, yang puas, yang mendukung, yang senang terhadap Pak Jokowi 75%. Demonya lebih gede lagi. Iya, ini ya barriernya di situ juga ya. Iya, jadi banyak sebetulnya. Tapi saya bisa mengatakan barriernya itu ada di PDI Perjuangan, di Teguh Umar. Bang, di tengah pemanggilan ini pada hari ini tanggal 15 Oktober, Pak Jokowi memberhentikan Pak Budi Gunawan sebagai Kepala BIN dan mengajukan Kepala BIN yang baru ke DPR, yaitu Pak Herindra sebagai Wamenhan. Ini ada hubungannya atau terpisah ini, Bang? Fenomena. Pasti ada hubungannya. Ini kan kita bicara pemerintahan baru, kabinet baru. Kalau diperluas kan ya Kepala BIN itu juga bagian dari tadi kementerian, badan, setingkat menteri lah ya, setingkat menteri ya. Dan itu posisi yang sangat penting dan sangat powerful. Jadi saya melihatnya sebagai sebuah paket ya menuju transisi pemerintahan. Dan kenapa Pak Herindra? Karena memang sudah sangat dekat dengan Pak Prabowo. Sangat dekat dengan Pak Prabowo, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Pak Herindra kan wakil Menteri Pertahanan sekian lama ya. Dan Pak Herindra itu adalah Adi Makayasa tahun beliau angkatan dulu, saya lupa angkatan berapa ya. Tapi Adi Makayasanya adalah Pak
Pak Herindra ini. Jadi sebenarnya bagian dari proses transisi ini ya, pergantian ini. Benar. Bukan karena nanti Pak ini disebut-sebut Pak Budi Gunawan akan masuk ke kabinet dalam portofolio yang lain, bukan ya? Nah, sebetulnya yang duluan itu adalah pergantian Kepala BIN, toh. Kepala BIN, ya, kebetulan Pak Budi Gunawan juga sudah lama, lalu kemudian ya ini sekali lagi ini adalah pemerintahan baru. Nah, tinggal Pak Budi Gunawan lepas dari BIN itu mau kemana? Ya. Apakah betul-betul akan stop dari kegiatan pemerintahan atau masih masuk kembali ke dalam kabinet? Tapi kan bolanya itu ada di Ibu Megawati. Ya. Bolanya di Bolanya ada di Ibu Megawati karena Pak BG kan identik dengan Ibu Megawati. Ya. Walaupun sampai hari ini setahu saya tidak formal di PDI Perjuangan ya. Tapi kan memang identik dengan Megawati. Mas Hodari, ini ada fenomena menarik mengenai Partai Nasdem. Nasdem, ya. Yang kemudian merasa bahwa ya sudah tidak mengirimkan usulan lah nama ini. Menurut Bang Hodari, fenomena apa sih ini? Saya pernah mendengar bahwa Pak Surya Paloh itu ngomong begini, kapok saya. Kapok, maksudnya kapok punya kader jadi menteri gitu? Kader jadi menteri, kena masalah hukum terus. Oh, gitu. di masa lalu ya? Di masa lalu, ada Pak Joni Plate, Menkominfo, sama Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian ya. Menteri Pertanian. Nah, kalau Pak Syahrul Yassin Limpo itu kan malah peristiwanya agak lebih memalukan lagi, itu kan banyak fasilitas pribadi yang dipakai keluarga itu. Itu kan jadi cerita-cerita yang nggak enak buat Pak Surya Paloh secara pribadi. Bahkan dia mengatakan begini tuh ke media. Ya kalau keperluannya begitu-begitu, ya jangan ambil dari Kementerian Pertanian lah, ngomong aja sama saya. Gitu. Saking malunya kali ya? Saking nggak enaknya gitu. Bisa begitu. Tapi bisa juga karena kalkulasi politik. Sebagai partai yang kalah, tadi kembali kepada diskusi kita sebelumnya, ada formula baru dari Pak Prabowo ini, bahwa kalau Anda kalah, Anda boleh masuk ke dalam, tapi cukup satu. Nah, mungkin saja Nasdem merasa bahwa kalau satu itu sama aja dengan nggak ada. Ada dan tiadanya sama saja, gitu. Jadi daripada kemudian punya satu menteri, ya ada resiko kena masalah hukum, terus kemudian juga tidak merasa cukup powerful, tidak cukup signifikan. Lebih elegan kalau Nasdem berada di luar, tapi tetap mendukung pemerintahan Prabowo, gitu. Kita tahu bahwa Pak Surya Paloh ini kan seorang pengusaha besar, ya istilahnya enggak di dalam pemerintahan pun, ya dia tetap bisa memaintain manajemen dan pengelolaan partai politik, yaitu Partai Nasdem. Ya. Bang, kalau PKS bagaimana, Bang? PKS ini kan belum ada yang dipanggil ini, Bang. Benar. Pertama, posisi politiknya dalam pertemuan terakhir dengan Pak Prabowo, PKS jelas bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo itu. Pak Prabowo nyebut ini nostalgia, ya ini teman lama. Dan itu benar. 2014, 2019 PKS dukung Pak Prabowo, ya. Tahun 2024 aja PKS salah hitung. Harusnya dilanjutin aja gitu loh. Dukung Pak Prabowo kan. Salah hitung aja. Salah hitung aja itu. Nah, tapi ya sampai hari ini kita kan belum melihat ada figur yang identik sebagai anggota PKS yang datang ke Kertanegara. Nah, tentu pertanyaannya, apakah PKS akan mengikuti jejaknya Nasdem? Karena mungkin cuma satu gitu ya. Dan bahkan mengikuti jejaknya PDIP. Jadi PDIP itu kalaupun menterinya tidak ada, konon kabarnya bukan tidak mendukung pemerintah. Tetap mendukung, tapi menjadi pendamping dari luar. Itu bahasanya. Pendamping dari luar. Nah, apakah PKS juga akan menjadi pendamping dari luar atau kemudian pendamping dari dalam? Dua-duanya masih mungkin. Karena calon menteri dari partai politik itu ada yang eksplisit, ada yang implisit. Oh, eksplisit itu memang betul kader. Ya. Kalau implisit itu punya KTA. Rekom, ya. Nah, sudah dikenal publik sebagai pengurus partai. Ya. Tapi kalau yang implisit itu mungkin tidak punya KTA, bukan pengurus pula, gitu. Tetapi ya direkomendasikan. Di endorse lah ya. Ya di endorse atau memiliki hubungan dan dukungan yang baik dengan PKS. Kan nggak semua nama yang diundang kemarin itu yang kita relatif kenal kan, ada beberapa nama yang ya agak asing lah, katakanlah begitu di media. Dan itu bisa jadi endorsement ya? Bisa jadi itu endorsement dari PKS. Ya. Nah itu Bang, kalau kita lihat Bang, banyak orang berspekulasi bahwa di antara para orang-orang yang dipanggil itu ada dalam tanda petik titipannya Pak Jokowi. Menurut Anda spekulasi ini beralasan nggak Bang? Beralasan aja, karena hubungan baik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan gitu. Jangankan Pak Jokowi, ya Mas Febri aja bisa nitip kok. Saya juga bisa nitip. Soal akomodasi itu soal lain.
Semua juga boleh nitip kan? Iya, kan? Pak, tolong ini teman saya jadi menteri, boleh kan? Iya, Tapi iya. apa didengar atau enggak kan soal yang lain lagi kan? Kayak misalkan disebutnya Iya. Pak Tito, Iya, misalkan. iya. Itu sangat dekat dengan Iya. Pak Jokowi, Iya. Amran Sulaiman, Pak Pratik Iya, gitu. iya. Itu Tapi saya membeli penjelasan yang berbeda. gimana itu, Mas Kodari? Gini, Penjelasannya gimana? kita harus ingat bahwa Pak Prabowo itu sebelum terpilih sebagai presiden, dia anggota kabinet. Dia itu udah ketemu dengan teman-teman dia. Yang dia tunjuk jadi menteri ini. 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Ini kan buat teman-teman dia di dalam sesama anggota kabinet. Dia tuh bisa ngukur, bisa ngelihat itu. Oh, yang cocok sama Iya, siapa yang bisa, kebutuhannya. siapa yang misalnya pekerjaannya bagus. Siapa yang secara pribadi dekat. Siapa yang pekerjaannya bagus, secara pribadi nggak dekat, tapi karena pekerjaan bagus tetap dipilih. Kan misalnya begitu kan? Gitu. Jadi saya kan jumlah orang dari kabinetnya Pak Jokowi yang dipanggil kemana 15 orang, banyak itu. Banyak lah. Banyak, hampir separuh dari melebihi dari kader partai politik loh, Pak. Nah, itu Mas, maksud saya Mas. Jadi sebetulnya kita harus punya kacamata yang lain. Bahwa Pak Jokowi itu nggak harus rekom-rekom. Pak Prabowo sendiri udah ngelihat siapa yang selama ini kinerjanya bagus, siapa yang hubungannya baik, gitu. Siapa yang sudah memberikan dukungan atau bantuan secara signifikan. Gitu. Ya. Jadi ada penjelasan lain itu ada tadi penjelasan ya? lain. Ya. Selain memang kemungkinan memang orang rasanya Pak Jokowi tidak akan eksplisit. Pak Prabowo ini tolong nama ini masuk gitu kan? Enggak. Menurut saya sih enggak. Enggak akan eksplisit begitu. Jadi menurut saya Pak Prabowo sudah menilai sendiri. Kalaupun misalnya ada karena faktor kedekatan, itu juga penilaian Pak Prabowo. Oh, kayaknya Bapak A ini dengan Pak Jokowi itu hubungannya dekat. Gitu. Tapi menurut saya bukan cuma itu. Pasti ada variabel yang berikutnya. Oh, Bapak ini hubungannya dengan Pak Jokowi dekat dan dia memang kompeten, bagus. Ini Bapak ini hubungannya dekat dengan Pak Jokowi dan dia adalah ketua partai. Ya. Masuk itu barang. Masuk barang lah, iyalah. Iya. Kita kasih contoh lah misalnya Pak Bahlil dekat nggak dengan Pak Jokowi? Dekat banget. Iya. Tapi Pak Bahlil nggak berdiri sendiri, dia juga ketua umum partai Golkar. Iya. Gitu. Nggak dekat pun jadi menteri kok, apalagi dekat dengan Pak Jokowi. Oke.